Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Masjid Salat Subuh yang senantiasa semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba, menjalankan salat subuh berjamaah yang sebelumnya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan 2 rakaat salat fajar atau qabliyah sebelum subuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, di mana di antara amal yang paling agung, amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh berjamaah. Dan Nabi SAW senantiasa memotivasi para sahabat, barang siapa yang menjamin sholat subuhnya dengan sholat asarnya, maka Nabi SAW mengatakan dakhalal jannah. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjamin sholat subuhnya dilakukan secara berjamaah, karena berjamaah lebih agung, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat sendirian. 25 derajat, dalam riwayat lain 27 derajat, ya. Kita tidak tahu berapa derajat antara satu amal dengan amalan yang lain. Nabi SAW pernah mengatakan, innalil jannati mi'ata darajah. Inna lil jannati mi'ata darajah. Baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard. Sesungguhnya surga itu mempunyai tingkatan sampai 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu seperti langit dan bumi. Kemudian betul apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, bahwasanya negara kita sedang diuji, sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Ada gempa bumi di sana, di Sulawesi, ada gunung meletus di Semeru baru-baru saja ini, ada banjir di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesabaran. Karena semua yang berlaku di alam semesta ini, apapun itu, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya. Berapa jumlah pasir di lautan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui bilangannya.
apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya dan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Seorang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan mempunyai dua hikmah. Hikmah yang pertama, dia harus bersabar. Karena dengan cobaan tersebut boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya di negeri akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kedudukannya di negeri akhirat. Sebab apa? Sebab ada beberapa amalan yang boleh jadi manusia tidak bisa melakukannya, tetapi Allah memberikan musibah untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Allah berikan taufik bisa salat subuh berjamaah di masjid, tidak semua, Pak. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bertetangga dengan masjid, ya. Di kampungnya ada masjid, ada salat berjamaah dilakukan 5 waktu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hatinya, tidak meringankan langkahnya. Allah tidak memberikan taufik hidayah untuk dia ringan langkahnya menuju masjid. Tidak semua orang diberikan keutamaan ini. Ya. Boleh jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan datangnya musibah, diuji, kemudian dia tersadar bahwasanya dunia dan alam semesta ini dengan lautnya, dengan gunungnya, dengan bintang-bintangnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang maha gagah perkasa. Manusia itu hanya seperti sedikit sekali manusia yang merenungkan ini seperti butiran pasir. Di sana ada planet-planet yang jauh lebih besar daripada bumi ini. Di sana ada galaksi yang jauh lebih banyak daripada galaksi yang ditempati oleh bumi ini. Jutaan. Ada zat yang maha besar, Allahu Akbar. Tidak ada yang zat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, kekuasaannya, maha mengaturnya. Manusia disadarkan dengan musibah ini. Disadarkan, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi diampuni dosanya karena dia tidak mengamalkan satu amalan yang dia bisa menghapus dosa-dosanya kecuali di Allah turunkan musibah, sehingga ketika dia meninggal, kita doakan orang-orang yang meninggal karena musibah itu mati di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bahaya, Pak. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, seandainya kamu wahai manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalan-amalan itu akan hapus. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalannya orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan keimanannya dengan amalan saleh di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalannya seperti buih, seperti debu bertebangan, tidak mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah, mereka lelah, mereka capek ketika di dunia, dan di akhirat naudzubillah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, tidak mendapatkan bagian apapun di negeri akhirat. Bahaya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya Nabi SAW dakwah yang beliau gaung-gaungkan, 13 tahun lamanya beliau di negeri Mekah membangun pondasi tauhid. Bagaimana tidak? Belum ada syariat yang sempurna di negeri Mekah ketika itu, tetapi Nabi mengatakan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW dakwah ke pasar,
dakwah ke keluarganya, dakwah kepada para sahabatnya, dakwah kepada sanak kerabatnya. Sampai di belakang Nabi SAW ada Abu Lahab mengatakan sahirun kadzab. Bayangkan Pak, Nabi SAW ketika beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, wahai manusia katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Ya, tinggalkan peribadatan kepada benda-benda yang kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri, tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya. Menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala-berhala. Ya. Pamannya sendiri Abu Lahab di belakang Nabi SAW mendustakan Nabi SAW, sahir, dikatakan sebagai pendusta, tukang sihir, kadzab. Ya, itu pamannya sendiri. Ya, makanya disebutkan tabbat yada abi lahabi watab. Celaka Abu Lahab. Ya. Disebut Abu Lahab karena Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Lahab ini dengan api yang menyala-nyala di neraka. Didustakan oleh pamannya sendiri, mengajak manusia kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illa tuflihu. Ya, mereka tidak mau mengikuti ajakan la ilaha illallah. Kenapa? Orang-orang tahu bahwasanya ketika dia mengatakan la ilaha illallah artinya apa? Ad-dukhul fi al-Islam kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ibadahnya harus sesuai dengan Islam, akidahnya harus sesuai dengan Islam, akhlaknya harus sesuai dengan Islam, ketundukannya kepada pemimpin harus diatur oleh agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengampuni dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala mereka bagi korban yang wafat. Mudah-mudahan Allah wafatkan di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Baik, kita buka kajian Tazkiyatun Nafs ini ya. Saya menggunakan satu kitab ya, Tazkiyatun Nafs, satu ringkasan kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Ya, ringkasan, saya ringkaskan ya, tidak semua saya baca, tapi saya ringkaskan dalam satu catatan kecil. Ya, beliau membuka kitab Tazkiyatun Nafs ini dengan ya, ajakan kembali kepada mengingat bahwasannya kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya. Sebab di antara thariqah, di antara metode seorang itu mendapatkan kesucian jiwa, nanti akan kita sampaikan apa saja ya langkah-langkahnya ya, kita belajar bersama-sama, terkhusus kepada pribadi saya sendiri yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan jalan hidayah untuk membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha, sungguh beruntung, telah menang ya, man zakkaha, orang yang senantiasa melakukan tazkiyah. Kata tazkiyah itu dalam bahasa Arab dari kata zakka, yuzakki tazkiyah, artinya membersihkan, mensucikan. An-nafsu artinya jiwa ya. Mensucikan jiwanya. Dari apa? Dikatakan oleh para ulama, tazkiyatuhu wa taharatuhu minal kufri wal ma'asi, dari kekafiran dan maksiat ya, dari kekafiran dan maksiat, semua bentuk kekafiran, pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian seorang yang ingin mendapatkan kesucian jiwanya, dia senantiasa muhasabah, senantiasa setiap hari, apa bahasanya Pak ya, introspeksi Pak ya, muhasabah, menghitung-hitung, terus waspada supaya jiwanya terjaga ya. Minal ma'asi, dari semua bentuk kemaksiatan ya. Jiwa yang tidak pernah bersyukur ya. Hati yang tidak pernah qanaah, hati yang tidak pernah tawakal, itu harus dibersihkan. Rasa bakhil, berdusta lisannya, berdusta perbuatannya ya, itu dibersihkan. Akhlak-akhlak yang tidak baik dibersihkan. Karena sejatinya
Tazkiyatun nafs itu harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Qur'an yang berjalan, ya. Ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau, istrinya radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ya, beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Seperti Quran yang berjalan. Jadi para sahabat ketika mempelajari Al-Quran, mereka melihat langsung bagaimana Al-Quran ini diterapkan pada diri Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi SAW ada uswatun hasanah, ada qudwah, ada suri tauladan. Dalam apa? Dalam akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana khusyuknya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana interaksi beliau dengan para sahabat, bagaimana muamalah beliau kepada tetangga, bagaimana muamalah beliau kepada anak kecil, bagaimana ketika beliau bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin, bagaimana muamalah beliau, semua ada. Potret Al-Qur'an ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kajian terdahulu di masjid ini, ketika kita ingin mengukur sejauh mana Allah mencintai kita, itu ukurlah sejauh mana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tidak ragu lagi, Pak, ya. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan sendiri, ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Ana akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling khusyuk. Ada 3 orang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mau puasa, tidak akan makan berbuka, terus melanjutkan puasa saya. Ya Rasulullah, saya tidak akan menikah selama-lamanya, fokus ibadah saja. Ya. Ya Rasulullah, saya akan qiyamul lail setiap hari. Tidak akan kuat, ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bertiga yang mengatakan saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, ya? Berlebih-lebihan. Ana asumu wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan puasa yang paling baik itu puasanya Nabi Daud alaihi salam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi SAW mencontohkan puasa yang baik itu Senin dan Kamis. Karena kenapa? Karena Senin dan Kamis itu adalah saat di mana amalan soleh ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin dan beliau sangat suka ketika beliau amalannya diangkat di waktu pagi dan sore, ya. Beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Beliau tidak berpuasa sepanjang tahun, tidak. Ya. Wa ana usolli wa arqud, saya sholat malam tapi saya tidur dulu. Ya. Makanya sholat malam yang terbaik itu, ya, diawali dengan dia tidur dulu, diistirahatkan badannya sebagai hak badannya untuk mendapatkan istirahat. Kemudian dia bangun di sepertiga malam yang terakhir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan wa ana sa'atazawwajun nisa au ana atazawwajun nisa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya adalah orang yang menikah. Bahkan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1. Artinya apa? Dalil ini membantah orang yang membujang, tidak mau menikah. Ya. An-nikahu sunnati. Ya. Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani au apa hadisnya, Pak? Waman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Waman raghiba an sunnati, nikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, ya, berumah tangga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, beliau bermuamalah dengan istri-istrinya, ya, dengan muamalah yang baik. Beliau menjahit sendiri bajunya yang rusak, menjahit sendiri sendalnya yang rusak. Ya, para sahabat pernah bertanya kepada istri Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya. Beliau membantu pekerjaan istri-istrinya. Ya. Beliau ketika di rumah seperti bapak yang baik, betul-betul baik. Beliau ketika berjihad seperti komandan yang paling pemberani. Beliau ketika berjihad selalu di depan.
Beliau ketika beribadah seperti orang yang paling zuhud di dunia. Ya memang. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, dalam riwayat dikatakan oleh Bilal, dikatakan oleh Aisyah, ataf'alu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Ya Rasulullah, apakah engkau salat malam seperti ini? Ya, bengkak-bengkak, pecah-pecah. Tafattoro, dalam riwayat itu tafattoro. Tafattoro artinya pecah, ya. Dalam riwayat lain tawarroma. Tawarroma itu bengkak, sampai bengkak kakinya. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat malam, dia yang paling bersemangat, Pak. Itulah seorang dai, seorang muallim, ya. Mengajak dia sendiri, orang yang harus pertama kali melakukannya, ya. Nabi SAW bagaimana ibadahnya tidak ditanya. Bagaimana ketika beliau duduk bersama para sahabatnya, tidak pernah keluar caci maki, tidak pernah. Bahkan ada pemuda yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya aku untuk berzina. Nabi tidak memukulnya, tidak menghardiknya, tidak membentaknya. Sini. Apakah kamu ridha untuk ibu-ibumu? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu ridha untuk anak-anakmu? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu ridha zina ini kepada bibi kamu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga manusia tidak akan ridha kalau mereka itu keluarganya jatuh kepada maksiat zina, tidak akan ridha. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya, jagalah kemaluannya. Setelah itu dia tidak pernah lagi meminta izin kepada Nabi SAW untuk berbuat maksiat. Datang kepada Nabi SAW untuk berbuat maksiat. Ada Arab Badui datang dari gunung, kencing di masjid, Pak. Tiba-tiba kencing di masjid. Sahabat yang lain marah, mau dipukul, mau dihantam, dihardik. Tunggu. Biarkan dia sampai kencing selesai. Dinasihati. Sini. Masjid ini bukan tempat untuk buang air kecil, untuk baca Quran, untuk zikrullah, ya. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW bagaimana dakwah beliau? Bagaimana beliau mengajak manusia, ya. Kalau kita bicara tidak ada habisnya dalam diri Nabi SAW, ya. Sudah ada contohnya semuanya, ya. Tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Nabi SAW sudah menyebutkan ilmunya. Urusan buang air saja sudah diatur oleh Nabi SAW. Bagaimana urusan akidah yang besar, urusan pemerintahan, urusan politik sudah jangan tanya lagi. Ya, Anda masuk ke kamar mandi, ya, menggunakan atau mengedepankan kaki kiri, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Nabi sudah ajarkan kepada para sahabat. Bagaimana Nabi mengajarkan, ya, akhlak untuk hal yang sangat kecil. Bagaimana dengan akidah, bagaimana dengan ibadah, bagaimana dengan urusan-urusan besar lainnya. Tentunya Nabi SAW sudah mengajarkan semua hal. Baik. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, Nabi SAW mengatakan, qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun dari kalian, ma minkum, semuanya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Ma minkum min ahadin. An-nafyu fi zighatin nakirah. Dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kalau ada bentuk nafyu, ya, bentuk penafian untuk nakirah, ya, itu mencakup semuanya, baik yang mukmin dan kafir. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun manusia, baik yang mukmin dan kafir, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, diwawancarai, diinterogasi. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, atau laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah, face to face, ya. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia menoleh, Pak, ke arah kanannya, tidak melihat kecuali apa yang sudah diperbuat di dunia dulu dari semua kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Tidak ada satu
amalan baik walaupun seperti dzarrah. Kata dzarrah itu ketika penerjemah itu banyak menerjemahkan sebiji atom, Pak, ya, yang partikel yang paling kecil. Tapi orang Arab itu memahami dzarrah itu semut yang paling kecil banget, karena ketika di zaman Nabi SAW belum dikenal partikel yang bernama atom, ya. Kalimat dzarrah dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama semut yang paling kecil sekali, yang paling kecil yang pernah dilihat oleh mereka di kehidupan mereka. Tidak ada amalan yang paling kecil sekalipun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala. Sebaliknya, tidak ada dosa yang paling kecil sekalipun, maksiat yang paling kecil sekalipun, syarr, artinya semua kejelekan. Kejelekan dalam berbicara, kejelekan dalam berakidah, kejelekan dalam bermuamalah, kejelekan dalam berakhlak, dalam ibadah, semua yang paling kecil akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah dengan bahasa yang dipahami oleh dia. Dia melihat ke arah kanannya tidak terlihat kecuali amalan yang pernah dilakukan kebaikannya di dunia. Dia melihat ke arah kirinya, fayandur ila asma'a minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kirinya, ya, makanya arah kiri ini memang konotasinya itu negatif. Makanya semua yang dilakukan oleh tangan kiri itu biasanya sesuatu yang, ya, harusnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia itu. Artinya tangan kanan itu simbol daripada satu kemuliaan. Makanya celaka orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah kirinya, kemudian dia menerima dari balik punggungnya. Itu alamat, tanda-tanda orang itu akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ke arah kirinya, tidak ada kecuali keburukan-keburukannya. Fayanduru baina yadayhi tilqa'a nafsi tilqa'a wajhi. Kemudian dia melihat ke arah depannya, tadi melihat ke arah kanannya kebaikan, ke arah kirinya keburukan semua. Ke arah depannya dia tidak melihat kecuali api neraka, Pak. Kemudian Nabi SAW mengatakan fattaqun nar. Ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan dari api neraka. Karena kalimat takwa dalam bahasa Arab itu artinya antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan tameng antara dirimu dengan azab Allah, itu wiqayah. Artinya wiqayah artinya tameng. Al-wiqayah itu zaman dahulu ketika mujahid berperang di jalan Allah, mereka menggunakan satu alat perang yang seperti lingkaran yang diletakkan di tangannya untuk menghindari perisai, untuk menghindari hantaman tombak dan panah. Dalam bahasa Arab disebut junnatun, makanya Nabi SAW mengatakan asyamu junnah. Ya, puasa itu adalah tameng, perisai dari syahwat, ya, tingginya syahwat, gejolak syahwat. Asyamu junnah. Junnah dia punya sinonim at-turs dalam bahasa Arab, tameng atau wiqayah, ya, wiqayah. Ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Nabi SAW mengatakan walau bisyaqqit tamrah. Lihat, Pak, ini hadis luar biasa. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah, berusahalah untuk bersedekah walau bisyaqqit tamrah, walaupun dengan separuh buah kurma. Separuh, Pak. Ustadz, apa zaman dulu ada yang sedekah dengan separuh biji kurma? Ada. Saya ceritakan. Satu saat ada pengemis dengan dua anaknya datang ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW sedang tidak berada di rumah. Diketoklah pintu. Nabi SAW tidak dimintai sesuatu kecuali pasti memberi. Ketika beliau sanggup untuk memberi, ketika beliau tidak sanggup untuk memberi, biasanya beliau meminjam kepada beberapa sahabat, diberi, kemudian nanti Nabi SAW ganti. Betul, ya. Ada seorang pengemis datang dengan dua anaknya, dibukakan pintu oleh istrinya.
Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dilihat ada seorang ibu yang fakir, yang membutuhkan, yang belum makan, tampak dari wajahnya tanda-tanda dia adalah orang yang sangat betul membutuhkan. Karena zaman dahulu tidak seperti zaman kita, Masya Allah. Zaman kita sudah ya, ada kulkas, ada segala macam di dapur, ada bumbu-bumbu, ada beras, ada telur. Ya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang pagi hari itu kalian dalam keadaan aman sentosa di negeri kalian, di desa kalian, di perumahan kalian, aman, tidak ada peperangan. Mu'afan fi jasadi. Kalian itu mu'afan artinya Anda mendapatkan sehat wal afiyah. Alhamdulillah masih bisa senyum, masih bisa duduk, ya masih bisa jalan, tidak sakit. Tidak ada penyakit dalam diri antum hari ini. Pagi ini, man asbaha minkum, asbaha di waktu pagi. Wa indahu qutu yaumi, dan dia masih punya bekal makanan hari itu, masih punya bekal makanan. Subuh sampai nanti sore ada makanan di rumah, jangan takut. Ada nasi, ada tempe, ada tahu. Ya, ada yang bisa dimakan, qutu yaumi, ada makanan di hari itu. Ya. Ka'annama hizatid dunya bihadzafiriha. Sesungguhnya dia sudah diberikan kenikmatan dunia dan seisinya, ya. Aman, tentram, sentosa, tidak berkecamuk perang. Ya. Bagaimana saya dahulu ketika kuliah di Madinah itu, orang-orang dari Suriah yang sekarang masih kacau balau di sana itu bercerita, kami kalau balik itu dibunuh. Karena mayoritas madhab di Suriah adalah madhab Syiah yang sangat membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Presidennya Bashar Assad itu Syiah Nusairiyah yang betul-betul ghulu, berlebih-lebihan dalam mendewakan, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian itu dikatakan, sebagian orang-orang Syiah Nusairiyah itu mereka mengira-ngira, menggambar Ali bin Abi Thalib dengan sangkaan mereka disembah-sembah di rumahnya, Pak. Betul. Ya, itu diceritakan oleh teman-teman kami yang dari Suriah dulu. Rezimnya adalah rezim Syiah, Bashar Assad. Ya. Dulu bapaknya Hafid Assad, sekarang anaknya Bashar Assad itu betul-betul memusuhi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Diusir. Ya. Mahasiswa ini yang belajar di Madinah menceritakan bagaimana kehidupan kami di sana. Ya. Tidak seperti di Suriah, tidak seperti di Yaman. Ya, kami punya guru di pondok itu dari Yaman, menceritakan di Yaman itu, aduh, setiap hari itu perang isinya. Ya, setiap hari perang, makanya beliau belum sempat pulang karena memang di negerinya kacau balau. Ya. Kita di Indonesia, masya Allah, ya, aman sentosa, ya, dan itu harus kita jaga dengan senantiasa